Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Elisa, CGP Angkatan 4, Kabupaten Nganjuk. Jabatan saya di instansi yaitu guru kelas 6 di SDN 4 Sumber Kepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Saya CGP Nganjuk 55. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Paparan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya melalui semboyan yang biasa disebut juga dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan bagaimana seharusnya guru mendidik murid. Ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Pertama, ing ngarsa sungtulodo memiliki makna di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, guru harus bisa memberikan teladan kepada siswanya, setidaknya mengenai hal-hal yang diajarkan setiap hari. Yang kedua, ing madya mangunkarsa, maksudnya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di sini, guru harus bisa memberi wawasan pengetahuan kepada siswa-siswinya. Mereka harus bisa memberi wawasan, bukan hanya membaca ulang apa yang sudah tertera di buku, atau malah hanya memberikan soal-soal saja dan siswa diminta mengerjakan. Sebisa mungkin guru menanamkan pendidikan karakter kepada siswa meskipun tidak secara langsung. Yang ketiga, tutwuri handayani, yaitu dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus pula dilakukan, yaitu sebagai motivator dan fasilitator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa adalah merupakan hal yang harus difikirkan sebagai guru. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensi secara tepat, sehingga lebih tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Nah, itu tadi trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Selain itu, pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara diantaranya asas pendidikan, dasar-dasar pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir adalah budi. Yang pertama, azas pendidikan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki panca dharma azas pendidikan. Yang pertama, kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Dan yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Sebagai guru hanya bisa mengarahkan, membina siswa agar bisa menumbuhkan karakter-karakter yang baik pada dirinya, kemudian bisa menyamarkan karakter-karakter jelek pada diri siswa masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Mereka bisa bersaing dengan masyarakat yang lain dengan kreativitas yang peserta didik miliki. Dan yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Sebagai seorang pendidik, kita wajib untuk menajamkan pikiran atau cipta, kemudian menghaluskan rasa, dan memperkuat kemauan agar nanti tercipta kemerdekaan dalam diri peserta didik agar mereka secara independen mau mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Selain itu, seorang pendidik harus merangsang pekertinya, yaitu menyehatkan jasmani dari peserta didik itu sendiri. Kemudian alasan-alasan saya untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mencapai tujuan pendidikan merdeka belajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan merdeka belajar, maka seorang guru harus memberikan atau menghargai kodrat alam yang peserta didik miliki. Selain itu, menciptakan pelajar berkualitas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai tujuan profil pelajar Pancasila, peserta didik diharapkan bisa meningkatkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mereka ciptakan dari diri mereka sendiri dengan dibantu oleh arahan dan bimbingan pendidik. Beberapa hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh memiliki mindset bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada guru yang merupakan sumber belajar mereka. Tetapi sebaliknya, pusat dari pembelajaran adalah siswa. Jadi diharapkan siswa bisa aktif di dalam kelas dan guru hanya membimbing serta memfasilitasi apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan dari pembelajaran. Hasil penerapan yang kedua, memberikan kebebasan anak untuk memiliki minat bakat mereka. Jadi sebagai seorang guru, kita harus mengakui bahwa setiap siswa memiliki kodrat alam ya, di mana mereka sudah memiliki bakat-bakat yang mereka bawa sejak lahir. Tugas guru hanya memfasilitasi, membimbing, mengarahkan mereka agar bakat-bakat yang mereka miliki mampu dikembangkan dan nantinya dapat menjadi sebuah karakter untuk masing-masing peserta didik.
Kemudian hasil penerapan yang selanjutnya adalah menumbuhkan kreativitas siswa. Jadi seorang guru harus bisa merangsang kreativitas siswa agar nanti mereka memiliki profil pelajar Pancasila yang kreatif, yang nantinya mampu bersaing di dunia luar, di masyarakat. Mereka bisa bertahan layaknya masyarakat lain. Nah, dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentu tidak terlepas dari beberapa tantangan. Dan sebagai guru, layaknya pendidik, seharusnya tantangan tersebut bukan menjadi halangan, akan tetapi harus mencari solusi agar tantangan tersebut nantinya bisa teratasi. Tantangan-tantangan yang saya hadapi yang pertama adalah mengubah pola pikir rekan sejawat, yang mana pola pikir mereka mungkin masih berpaku pada bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru. Mereka belum dapat menerapkan dan belum memahami apa itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah mindset siswa bahwa belajar itu membosankan. Jadi sejak dulu siswa memiliki pemikiran bahwa belajar itu membosankan, sekolah itu membosankan. Tantangan yang ketiga adalah pembelajaran daring. Jadi di masa pandemi seperti ini, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan daring. Artinya, siswa belajar di rumah dengan dibimbing melalui internet atau melalui jaringan dan didampingi oleh wali murid. Tantangan yang kemudian dihadapi yaitu kesibukan orang tua. Jadi kesibukan orang tua ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar siswa, karena kesibukan orang tua akan menciptakan kesan atau perasaan pada peserta didik bahwa peserta didik tidak mendapatkan kasih sayang penuh. Solusi yang akan saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, yang pertama adalah melakukan pendekatan dan pemahaman kepada rekan sejawat, yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar nantinya semua memiliki mindset atau pemikiran yang sama, dan akhirnya pembelajaran yang terjadi di sekolah pun bisa tercapai dengan menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Kemudian solusi yang kedua adalah memberikan kesan baik dan memotivasi siswa. Dengan belajar bermakna di sekolah, maka siswa akan merasa senang dan mereka akan bersemangat kembali, dan kemudian mindset yang mereka bawa bahwa pembelajaran itu membosankan, maka mindset tersebut akan digantikan dengan rasa senang, rasa bahagia, dan rasa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Solusi yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan wali murid. Di masa pandemi, pembelajaran dilakukan secara daring. Peran serta wali murid sangat dibutuhkan untuk pembelajaran, karena wali murid adalah orang tua yang akan mendampingi anak-anaknya belajar mandiri di rumah dengan dipandu oleh guru melalui jaringan.
Solusi yang terakhir adalah memotivasi wali murid. Kebanyakan wali murid yang memiliki kesibukan atau mereka lebih sibuk dengan pekerjaan mereka, mungkin merasa lelah dan tidak mendampingi anak-anaknya. Tugas guru di sini adalah memotivasi wali murid, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab dari seorang guru, tetapi pendidikan juga tanggung jawab dari orang tua. Melalui paguyuban atau grup WA, guru beserta wali murid akan sharing untuk mencari solusi bagaimana baiknya untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Demikianlah solusi-solusi untuk menghadapi tantangan yang ada untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila.